Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Gimana kabarnya anak-anak ibu, murid-murid ibu, kesayangan ibu semuanya yang ada di rumah? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat untuk melakukan pembelajaran daring. Begitu ya, pembelajaran dari rumah. Jujur di sini ibu kangen dengan suasana kelas, kangen dengan bermain bersama kalian, begitu ya. Saya rasa kalian juga seperti itu, yang di rumah aja, belajar dari rumah, begitu ya. Nah, karena memang di pandemi seperti ini kita harus berhati-hati, begitu. Harus tetap menjaga kesehatan agar nggak tumbang, begitu ya. Apalagi di luar sudah memasuki musim penghujan, begitu. Jadi nanti takutnya kalau misalnya kalian bermain di luar rumah, kena air hujan, kalian sakit, waduh, siapa lagi yang repot kan ya? Tetap kalian sendiri yang sakit, yang repot seperti itu. Nah, seperti biasanya, biar kalian gak bosen nih di rumah gitu kan ya, yang biasanya materi pembelajaran kalian melihat di televisi, hari ini ibu membagikan pembelajaran atau yang bisa kalian sebut menerangkan materinya ibu sendiri melalui video ini, begitu. Jadi biar kalian tuh nggak bosen seperti itu ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tema 3 ya. Kita masih ada di tema 3, di subtema 1 di pembelajaran 4, begitu ya. Baik, oh ya, sebelum melakukan pembelajaran ini nih ya, sebelum kalian melihat video ini, ibu mau kalian itu mandi. Kenapa harus mandi? Sama, jadi ibaratkan kalian ketika mau pergi ke sekolah, kalian harus mandi terlebih dahulu biar seger, biar fresh seperti itu. Dan juga memakai pakaian yang rapi. Nah, kalau bisa tetap memakai seragam sekolah. Biar apa? Biar kalian tuh suasana kelas itu biar dapat seperti itu ya. Meskipun kita di rumah, tapi untuk menghilangkan kangen, bisa mengobati kangennya itu bisa menggunakan pakaian sekolah di rumah seperti itu. Dan jangan lupa untuk sarapan. Kenapa? Sarapan itu penting sekali. Kalau misalnya kalian nggak sarapan, otomatis kan kita lapar nih. Nah, kalau lapar itu mau kayak ibu guru sampein kayak apapun materinya hari ini tuh nggak bakalan masuk gitu, nggak bakalan paham gitu ya. Jadi harus sarapan terlebih dahulu. Kalau udah kenyang, semangat untuk belajarnya. Nah, dan jangan lupa untuk berdoa dulu sebelum belajar gitu. Nah, seperti biasanya kalau kita di kelas begitu kan ya, kalau misalnya kalian nggak paham, kalian tanya kan sama ibu. Nah, karena hari ini videonya ibu share di WhatsApp, otomatis kalian nggak bisa langsung bertanya kepada ibu. Nah, caranya gimana supaya kalian tuh tetap bisa melakukan pembelajaran hari ini? Bisa meminta anggota keluarga untuk mendampingi belajar. Bisa ayah, bisa ibu, kakak, ataupun saudara-saudara kalian lah ya yang ada di rumah seperti itu. Meminta tolong dengan baik dan sopan pastinya, minta tolong, Pak, Bu, ataupun Mas, gimana kalau misalnya menemani aku untuk belajar hari ini, begitu ya, gitu. Dan nanti kalau misalnya di tengah pembelajaran, nanti di tengah-tengah ibu menerangkan ke kalian, ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada pendampingnya. Berani bertanya gitu kan. Kalau nggak paham, tanya aja, jangan malu-malu. Karena apa? Malu bertanya sesat di jalan. Seperti itu. Nah, tadi ibu sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan masuk ke pembelajaran keempat ya. Tetap di tema 3, di subtema 1, begitu. Itu tugasku sehari-hari di rumah berarti ya hari ini. Oke, nah sambil kalian melihat video ini, ibu meminta kalian untuk membuka buku siswa kalian di halaman 25 ya, di pembelajaran 4. Pembelajaran 4 di situ.
ya. Gitu. Ya tugasku sehari-hari di rumah. Oke, kita langsung aja ke pembelajaran hari ini ya. Nah, gini, siapa yang kalau misalnya pagi nih sebelum kalian mandi, biasanya pagi-pagi banget ngelihat ibu kalian berbelanja, atau bahkan mungkin ada yang ini ikut berbelanja ke pasar, ataupun kalau misalnya di depan rumah tuh ada yang jualan sayuran, buah-buahan seperti itu. Mungkin ada yang ikut atau cuma lihat aja di depan rumah begitu ya. Sama seperti apa yang dilakukan Siti ketika dia ikut ibunya atau membantu ibunya berbelanja. Bisa kalian baca di buku di situ ya. Nah, itu ada Siti membantu ibu berbelanja. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda. Nah, di situ itu kan ya. Nah, bisa kalian lihat di situ. Ibunya Siti tuh beli apa aja di situ kan ya. Ada 1 ikat bayam, ada 1 potong tempe, dan ada 1 kilogram mangga yang di situ harganya juga berbeda-beda. 1 ikat bayam dengan harga Rp1.000. Nah, di situ penulisan Rp1.000 seperti itu. Jadi Rp rupiah di depan, angka 1, titik 03, koma, baru 02 di belakang itu sebagai simbolik rupiah. Nah, di situ 1 ikat bayam harga Rp1.000 dan 1 potong tempe Rp2.000 dan 1 kilogram mangga yang dibeli ibunya Siti itu seharga Rp5.000 begitu. Nah, itu bawahnya di halaman berikutnya di situ pasangkan harga berikut dengan nilai uangnya. Di situ kita akan pasangkan sama-sama ya. Dilihat dulu bukunya di situ. Yang pertama ada tempe, 1 potong tempe tadi yang harganya Rp2.000. Dipasangkan, kira-kira mana mata uang yang menunjukkan harga Rp2.000, yang menunjukkan nilai Rp2.000? Ya, uang yang paling bawah itu ya, yang berwarna abu-abu, itu Rp2.000. Lalu ada 1 ikat bayam yang harganya Rp1.000. Nah, di situ yang mana yang menunjukkan Rp1.000? Ya, yang atas itu. Dan yang Rp5.000 itu yang mana? Iya, yang tengah, yang bapak-bapak pakai peci itu. Itu warnanya coklat ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Gitu kan. Langsung aja ya. Di situ nomor 1, barang apa yang harganya paling murah? Kira-kira tadi apa yang harganya paling murah tadi? Iya, 1 ikat bayam harganya itu 1.000. Tuh kan, berarti yang paling murah adalah ya ada 1 ikat bayam. Nah, yang kedua, barang apa yang paling mahal? Ya, 1 kilogram mangga. Jadi barang-barang yang dibeli sama ibunya Siti tadi yang paling mahal itu ada 1 kilogram mangga dengan harga Rp5.000. Nomor 3, urutkan barang-barang di atas dari yang harganya paling murah. Jadi yang harganya paling murah tadi itu apa? Ya, 1 ikat bayam, lalu 1 potong tempe, dan 1 kilogram mangga. Seperti itu. Nah, setelah tiba di rumah, ibu menyiapkan sarapan untuk keluarga yang ada di rumah. Ibu membuat jus mangga untuk anak-anak. Untuk orang dewasa, mangga dikupas dan dipotong kecil-kecil. Nah, jadi nanti yang dipotong kecil-kecil itu dan juga jus mangga akan ibu bagikan kepada anggota keluarga yang ada di rumah. Untuk anak-anak mendapatkan jus mangga, sedangkan untuk orang dewasa mendapatkan mangga yang dikupas dan dipotong kecil-kecil seperti itu. Nah, sama
sama. Setelah itu kita lihat di halaman berikutnya. Nah, di situ ada ayo berlatih, anak-anak minum jus mangga dan orang dewasa makan potongan buah mangga. Di situ ada anggota keluarga, itu ada apa ya, gambar nomor 1 itu kira-kira siapa itu ya? Oke, nomor 1 ya. Ingat tadi anak-anak minum jus mangga, sedangkan orang dewasa memakan potongan buah mangga. Nah, yang pertama itu adalah gambar ayah. Ayah itu kira-kira masuk ke kategori anak-anak atau orang dewasa? Ayah itu termasuk dalam orang dewasa, maka ayah akan mendapatkan atau memakan potongan buah mangga. Berikutnya ada gambar adiknya Siti. Nah, adiknya Siti itu masuk mana? Anak-anak atau orang dewasa? Ya, anak-anak. Jadi karena termasuk anak-anak, maka Ali mendapatkan ataupun minum yang namanya jus mangga. Yang ketiga atau berikutnya itu ada ibu. Ibu tuh kira-kira masuk anak-anak atau orang dewasa ya? Ibu masuk ke orang dewasa. Jadi ibu memakan potongan buah mangga dan yang dipotong kecil-kecil tadi. Selanjutnya ada Siti. Siti itu adalah anak-anak, maka dia mendapatkan ataupun meminum jus mangga. Nah, ketika kita di rumah, bagaimana sih contoh perilaku terhadap orang tua dan adik ketika makan bersama? Nah, jadi ketika saat makan itu kita tidak boleh bersuara, kita tidak boleh banyak suaranya, kita nggak boleh banyak ngobrol begitu ya. Kalau makan tuh harus diam. Karena kenapa? Kalau misalnya ngobrol gitu kan, kita bisa tersedak karena makanan yang kita telan itu bisa di sini nih. Seperti itu. Itu sikap yang bisa kalian lakukan atau contoh perilaku lah ya yang bisa kalian terapkan ketika kalian di rumah. Nah, di halaman berikutnya di situ adalah kita disuruh untuk menyusun kata-kata. Jadi kan itu di situ sudah terdapat beberapa kata-kata. Contoh saja yang pertama di situ ada di pasar membeli Siti wortel. Nah, kalau didengar kan belum enak tuh. Nah, di situ caranya itu yang hurufnya besar itu dijadikan yang pertama atau kata yang pertama yang paling awal sendiri. Berarti gimana? Siti membeli wortel di pasar. Untuk itu soal-soal selanjutnya, yang nomor-nomor selanjutnya bisa kalian kerjakan sendiri nanti ya, seperti itu. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa saja penerapan sila kedua Pancasila yang ada di rumah kita? Masih ingat nggak apa bunyi sila kedua Pancasila? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sila kedua ini yang dilambangkan oleh rantai bisa kalian terapkan ketika kalian di rumah itu seperti apa aja. Contohnya, saling mencintai dan mengasihi semua anggota keluarga. Yang kedua, bertenggang rasa kepada adik. Jadi nggak boleh yang kayak mau menang sendiri meskipun adiknya masih kecil tuh nggak boleh. Itu kan, mau ke kakak ataupun ke ayah ataupun ke ibu juga seperti itu. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap anggota keluarga lain. Gitu kan, saling menghargai, saling membantu, begitu kan, saling tolong menolong, begitu bersama keluarga yang melakukan kegiatan yang ada di rumah. Selanjutnya ada bersama keluarga memberikan santunan pada fakir, menyumbang baju layak pakai ke panti asuhan, dan masih banyak lagi kalau misalnya mau disebutkan. Nah, demikian tadi yang dapat Ibu sampaikan tentang pembelajaran hari ini di tematik 3 di subtema 1 di pembelajaran keempat. Begitu ya.
semangat belajar, selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah, dan jangan lupa untuk mengatur pola makan, banyak-banyak istirahat. Belajarnya jangan dilupain, kurangin bermainnya, seperti itu ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan di video hari ini. Dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah. Oh ya, dan jangan lupa dikerjakan soal-soal yang sudah Ibu sampaikan tadi di WA. Jadi nanti kalian kerjakan, dan akan Ibu tunggu, akan Ibu tutup sampai pukul 8 malam.